Halo Sobat Giniari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Jadi ternyata teman-teman SK itu paling demen banget kalau kita lagi nge-review unit, ya kan? Padahal di SK sendiri ada banyak juga konten-konten yang berisikan tentang edukasi sekitar tentang hobi airsoft gun. Jadi jangan salah, kalau airsoft gun itu memang sudah ada peruntukan khususnya, nggak cuman buat beli lalu bingung cara mainnya kemana, gimana cara maininnya, berteman dengan siapa. Jadi cobalah kalian teman-teman juga nonton konten SG yang sifatnya membahas tentang komunitas, ya kan, lalu ngobrol-ngobrol sama teman-teman airsoft gun, tempat sugar di mana aja. Jadi kalau udah punya airsoft gun nggak bingung mau main kemana. Jadi jangan cuma suka nonton review unitnya, nonton channel SG dengan konten yang lain gitu. Jadi taulah. Nah, hari ini kita akan ngebahas salah satu unit yang udah cukup legend di kalangan teman-teman airsoft. Pasti banyak, apalagi yang punya impresi tentara Jerman. Kalau kita lihat kedusnya aja, pasti teman-teman udah langsung menduga-duga nih, ini adalah unit apa. Mana nih Put? Katanya ada unit yang mau di-review. Ini dia nih. Kalau udah ada warna hitam Dove, no compromise, HK itu udah pasti ketebak lah. Minimal ini adalah unit G36, ya kan? Nggak usah pakai banyak, karena kalau ngomongin masalah kemasannya aja, udah berkali-kali di video gue sebelumnya udah ngomongin kemasan dari HK. Jadi kita langsung aja buka unitnya dan kita lihat isinya dapatnya apa aja. Tolong Put, itu unitnya. Nah, kita langsung dulu nih, kita lihat magazinnya. Magazinnya ini memang terbuat dari bahan plastik, tapi punya kualitas yang bagus teman-teman. Apa namanya, beratnya juga cukup asik, jadi nggak enteng, meskipun plastik juga nggak enteng, jadi masih enak kalau digenggam, ya kan. Kadang-kadang kalau keentengan, jadi kayak kita megang apa gitu, kita megang barang yang mungkin punya kualitas kurang baik ya, atau murah lah ya. Tapi kalau ini kita pegang aja udah punya value tersendiri. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada dummy peluru transparan, karena magazinnya magazin transparan teman-teman. Ini menggunakan gas. Dari paket pembeliannya cuma dapat satu. Tapi kalau teman-teman mau beli spare-nya, bisa teman-teman order ke toko aja langsung. Gitu. Dan ini adalah unitnya. G36 apa nih Dre? G36C, ya kan? Yang pakai adalah tentara-tentara Jerman. Sampai sekarang juga masih dipakai nih unit ini. Ini adalah unit Umarex lisensi dari HK, dan dia itu diproduksi oleh VFC teman-teman. Ini bahan dasarnya terbuat dari bahan polimer, hampir seluruhnya polimer. Jadi beratnya itu cukup ringan, sehingga membuat para pemainnya itu atau airsofter yang menggunakan tidak mudah kelelahan tentunya, ya kan. Biasanya kalau bahan metal semua kan kadang-kadang kelamaan main, kelamaan dipegang jadi pegel, jadi kadang-kadang jadi capek duluan atau malah pakai pistolnya. Tapi kalau dengan unit-unit seperti ini dengan bahan dasarnya polimer, tentunya teman-teman bisa lebih nyaman lah ya dibanding menggunakan airsoft yang berbahan dasar metal semuanya. Nggak usah jelasin terlalu detail karena memang sudah sering gua review. Bedanya ini adalah unit G36C yang menggunakan gas. Di sini kita bisa folding. Nah tuh, kayak seperti biasalah kalau G36 pasti bisa di folding. Tuh, ini beratnya nggak sampai 2 kilo teman-teman. Bahkan masih bisa gue pegang tangan satu. Masih bisa gua bawa lari-lari. Tentunya kalau kita membawa unit ini dengan tangan satu dan nembak-nembakin, tentunya akan mengurangi stabilitas tembakannya. Makanya fungsinya di tekuk ini mungkin buat kita bisa mobilitas tinggi dan bisa masuk ke ruang-ruang yang lebih sempit ataupun lebih fleksibel lah kita meliuk-liuk ke dalam ruangan. Tapi kalau kita ingin lebih stabil nembakin,
Kita bisa buka aja nih. Kok keras, Andre? Sebentar, agak keras. Mungkin karena masih baru, belum diludahin, jadi agak keras. Ajan, kita lihat dulu kan. Oke, setelah kita habis asaran, kita lanjutin nih. Jadi di sini kan memang bisa dikunci. Jadi caranya adalah kita angkat sedikit, lalu kita tarik ke belakang. Nah, ini adalah pengait atau pengunci dari stok yang di folding. Jadi kalau kita mau folding, supaya dia, kalau gini kan nggak kunci ya. Tuh. Jadi kalau kita bawa lari-lari, kadang-kadang jadi ngepleh-ngepleh. Jadi kita baiknya kita kunci dengan cara tarik ke atas sedikit. Nah, sampai bunyi klek, dia nggak bubble, teman-teman. Nah, kalau kita panjangkan seperti ini, itu taruh di bahu ini, itu akan menstabilkan pada saat kita mengaiming atau menembakkan ke arah lawan kita atau target lah ya. Jadi kalau saya begini nih, namanya nembak ya goyang-goyang ya. Apalagi ini GBB, recoilnya gede. Kalau kita nggak tahan dengan bahu kita dengan stok yang dipanjangkan ini, itu bisa kemana-mana larinya. Kalau begini kan bisa stabil tuh, nembaknya nahan. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk lebih dekat. Bisa naik kameramen. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dari dekat. Unitnya ini adalah warnanya hitam. Dibilang doff juga enggak, dibilang mengkilap juga enggak. Jadi karena kalau dilihat di bawah sinar lampu ini ada mengkilap-mengkilapnya. Tuh. Tapi yang jelas, ini semua terbuat dari bahan, mostly terbuat dari bahan polimer. Sampai ke rel-relnya pun polimer. Tuh, polimer keras dengan kualitas yang cukup bagus. Jadi enggak, polimer itu enggak yang ecek-ecek ya, jadi cukup keras kayak metal lah, mendekati metal. Beratnya juga, kokohnya tuh terasa. Seperti biasa, selektor pada G36 itu terbagi dari 4 pilihan. Beda dengan selektor-selektor pada unit lainnya yang bisa terdiri 3, seperti single, burst, dan safe. Tapi kalau ini G36 itu ada 4. Ada safety, ada single, ada 3-round burst, dan burst. Pilihannya seperti itu. Pada bagian sebelah kanan nih, ada beberapa marking nih. Lihat nggak markingnya? Ini juga ada marking, ya kan? Lalu pada bagian sisi sebelah kiri, marking juga cukup besar nih. Untuk bagian selektor, itu ada di 2 sisi, kiri dan kanan. Ya. Artinya selektornya tuh ambidex. Kalau untuk Mac release-nya, itu hanya ada di bagian bawah sini teman-teman. Tuh, ini Mac release-nya nih. Itulah ya. Ini tadi pin untuk memfolding bagian bastoknya. Lalu pada bagian depannya nih, ini bisa kita taruhin rel nanti kalau teman-teman mau pakai pistol grip. Ya kan, masih ada lubang baut buat kita naruhin relnya. Di depan sini juga ada lubang untuk sling point. Dan di bagian belakangnya di bagian sini nih. Kalau emang kurang panjang ya kalian bisa masukin sling pointnya di sini nih, dikaitkannya nih. Gitu teman-teman. Dan pada bagian charging handle-nya ada di bagian di bawah rel nih teman-teman nih. Tuh. Charging handle nih. Khas banget punyanya HK. Sekarang kita coba masukin ya. Tuh. Kan kalau kita mau lepas magazine-nya, kita pencet sini. Gitu. Sekali lagi, ini cukup ringan teman-teman. Jadi teman-teman yang doyan atau gemes ngejar-ngejar lawan, kayaknya kalau pakai unit ini lu semakin kencang larinya. Kayak kita main di perang-perangan di handphone tuh, ya kan? Dengan unit ini pendek, dengan ringan, lari akan lebih cepat dibandingkan lu menggunakan unit yang besar dan panjang. Sekarang kita akan coba aja bersama Bang Andre untuk mengetes unit ini. Oh ini dia. Untuk bagian resetnya juga kita bisa folding teman-teman. Bisa di zoom ya. Tuh. Gitu. Ini bisa pakai optik semacam EXPS3 ya kan. Nggak usah yang gede-gede karena memang unitnya juga nggak terlalu besar.
kita akan coba bersama Bang Andre GBBR dari G36C VFC. Kita isi dengan gas dulu. Ingat, gasnya itu udah green gas, jangan CO2. Sepuluh detik aja kira-kira. Ini sudah cukup ya. Kita langsung ke tempat shooting range-nya. Teman-teman, jadi BB loader itu juga ada banyak bentuknya, ya kan? Ada yang seperti ini, ya kan? Ada yang seperti ini, ada mountingnya, dan juga ada yang seperti ini. Seperti pada video gue sebelumnya, itu ada magazine yang memang nggak cocok dengan segala macam BB loader yang universal. Seperti ini misalnya nih, salah satunya. Ini nggak bisa pakai BB loader seperti ini, ya kan? Jadi dia pakai ini, yang ada mountingnya seperti ini, kita pasin. Nah ini kan pas nih, baru kita tekan, itu bisa masuk. Ya kalau pakai ini nggak bisa, ya kan? Kalau yang ini bisa buat ngisi aja nih, BB ke sini. Nah gini. Jadi pastikan menggunakan BB loader yang sesuai dengan dari mulut magazinnya. Pada paket pembelian G36C VFC ini udah dapat tuh BB loader yang bisa masuk ke dalam magazin. Jadi jangan dipaksain, kalau dipaksain nanti bisa pecah. Ya. Oke, sekarang kita akan coba nembakin G36C VFC GBB. Oke. Lalu kita kokang. Oke. Kita pakai mode single dulu. Kurang gasnya. Lagi gasnya, ciput gasnya put. Terus nih, ini cukup. Semoga udah bisa kita tembakin. Tadi kita bisa tembak karena kemungkinan besar gasnya kurang. Oke, kita pastikan sampai bunyi klek supaya dia nggak jatuh nih. Kalau nggak masuk dengan proper, ini magazinnya bisa jatuh nih karena berat juga. Jadi nggak ngait tuh. Kita kokang. Kita pakai mode single dulu, nyontokin tes, tembakin. Beduh, lihat, deketin recoil dari unit ini di popornya nih. Tuh, ini kenceng banget teman-teman, kenceng banget. Ini FPS-nya di atas 360. Kita pindahin sekarang ke 3 round burst ya. Tuh. Jadi bedanya adalah ketika kita pencet untuk yang single itu kita tarik sekali keluar sekali. Kalau pada yang 3 round burst kita pencet sekali itu akan keluar sekaligus 3. Sekarang kita masuk ke mode burst. Nah bedanya dengan yang 3 round burst, selama trigger kita pencet itu peluru akan keluar terus. Tapi kalau yang 3 round burst kita pencet sekali dia akan membatasi hanya keluar 3. Coba pindah ke 3 round. Nah, ini habis teman-teman. Kalau udah habis, dia akan nge-lock boltnya. Baru kita bisa buka, kita pastikan dulu tidak ada peluru yang tertinggal di dalam kepala magazinnya nih. Kita buka. Kan? Kalau sudah dibuka, karena memang pengoperasian menggunakan gas, tentunya sudah tidak bisa kita tekan lagi nih. Lalu kita bisa balikan. Gimana balikinnya? Kokang. Nah gitu, beda sama model M4. Kalau M4 kan ada bolt locking atau bolt locknya. Kalau ini nggak, kita tarik lagi supaya kita bisa ngerilis si bolt yang kekunci tadi. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, buat yang mau membeli unit ini silakan kontak dulu ke Instagramnya di tosorus.idn atau ke nomor WA-nya di 0852
888 1911. Kalau berangkat ke toko ya pada jam 11 sampai jam 8 malam. Kalau nggak dibalas ya mohon bersabar, karena memang yang nanyain unit di toko Tosaurus itu banyak banget teman-teman, jadi harus bersabar. Jangan cepat pundung gitu. Oke teman-teman, salam jajan.